Benda-benda aneh yang suka muncul di drama Korea. Ini pembahasan yang sangat random tapi saya suka ya. Emang di drama Korea tuh segalanya ada gitu. Mulai dari profesi. Wah, profesi udah aneh-aneh banget teh. Sebutin profesi di drama Korea yang menurut Terry aneh. Profesi yang aneh. Nggak, kalau misalnya dulu itu profesinya tuh ini apa keren gitu, CEO, Iya, terbedah, cebol jutawan, tapi makin sini makin humble. Kemarin makin merakyat. makin sini makin humble. Ada kan pekerja serabutan di hometown Caca-Caca. Iya, Nggak jelas itu Banjang. kerjanya apa, Iya. Berdasarkan panggilan aja. Bener, tapi dia portofolio banyak banget ya. Karena dia bener-bener kerja serabutan tapi punya lisensi gitu, jadi emang diseriusin. Iya. Terus yang di Our Beloved Summer itu kan dia ngegambar tapi dia kayak sketsa gedung gitu kan. Iya, itu bikinnya tuh titik-titik gitu. Unik banget. Entahlah, maksudnya kalau kayak nggak tahu ya, mungkin di Indonesia ada tapi kitanya nggak tahu aja. Tapi kan itu kayak ngebuka wawasan banget. Ternyata ada profesi kayak gitu. Iya. Dan makin sini kayaknya emang makin Bener. humble. Ada teh di Uncanny Counter gitu, tukang ini ngambil setan. Itu Pemburu hantu. Pemburu hantu gitu. Kalau di Indonesia kan dimasukin botol gitu kan. Ternyata di Korea juga ada dan keren. Kan udah aneh-aneh banget gitu ya. Profesinya Profesi aneh. mah. Ada juga yang karakternya juga absurd. Mulai dari malaikat pencabut nyawa. Iya. Atau misalnya goblin, udah lah ya. Ada si Son juga tuh yang Isenggi Hwayugi. Siluman monyet. Itu terus gitu apa masih banyak lagi sih. Webtoon. Robot. Karakter webtoon ada di W2 Worlds, W2 Worlds itu Lee Jong Suk itu jadi karakter webtoon yang loncat dimensi ke dunia manusia. Iya, Ada juga Extraordinary You, itu benar-benar jadi karakter webtoon yang ada di dunia webtoon. Benar-benar. Yang robot yang mana ya teh? Banyak sih robot. I'm Not a Robot kalau nggak salah aku nonton Ada itu. Itu yang main siapa? Yang robot itu dia alergi manusia, lu bayangin. Yang main siapa? Yang main lupa. Itu dia alergi manusia. Jadi dia kalau deketan sama manusia dia gatel, pokoknya nggak bisa napas. Akhirnya gitu. dia berkomunikasi dengan robot. Ternyata robotnya manusia. Alah. Gimana coba itu? Ini bahas apa sih? Benda ajaib yang ada di drama Korea. Itu kan Tapi karakter dan profesi. Bener. Kalau benda ajaib? Benda-bendanya. Aku sih sebenarnya benda maya yang khas banget di kepala aku adalah payung sebenarnya. Dan payungnya teh warna kuning. Pertama ada di Love Friend, itu payungnya warna kuning. Terus di Yumi Cell, ketika si Ungnya pertama kali ngejemput si Yuminya, dia bawa payung juga, lalu warnanya kuning juga. Ada apa dengan payung warna kuning? Apakah mereka disponsori Golkar? Iya sih, iya. Payung itu memang selalu nongol dan sebagai simbol biasanya. Iya benar. Simbol kalau semuanya akan baik-baik saja. Iya, payung. benar. Tapi kalau kita ngomongin benda yang ajaib ada di drama Korea, pasti yang pertama kepikiran sama aku adalah yang kemarin, Golden Spoon. The Golden Spoon, sendok emas. Sendok emas itu juga aku melihat benda itu unik dan cara bekerjanya unik juga karena kita harus makan dulu kan. Jadi itu cara kerjanya adalah kita makan di rumah teman kita yang tajir sebanyak 3 kali. Kemudian nasib kita jadi berubah, ya kan? Gitu kan, orang tua kita tertukar. Gitu. Itu tuh nggak ini ya, si Iseng Chunnya nggak milih anaknya Elon Musk aja gitu. Jauhan, Bo. Kejauhan ya. Kejauhan. Dan tidak sepantar, cenah. Iya. Dan kalau di drama Golden Spoon itu emang si cowok itu emang paling tajir kan? Dari teman sekelasnya ya. Sekelasnya. Taeyong. Bener, si ayahnya. Taeyong dan Sung Chol akhirnya bertukar nasib. Dan si bapaknya itu emang paling kaya kan se-Korea waktu itu karena Betul. dia kantornya aja kan tinggi banget gitu, punya banyak saham. Tapi ada yang unik di drama itu. Ini kan ayahnya tuh kaya banget ya. Pasti dia punya klien yang gede-gede gitu. Mungkin juga berhubungan dengan Blue House kan kalau di Korea. Tapi entah kenapa si Iseng Chun yang rakyat jelata ini begitu mudahnya bertemu di kantor bapaknya itu.
gitu. Iya ya. Selalu tiba-tiba, ada apa Iseng Chan? Gitu. Gitu ya. Selalu mudah gitu. Bener-bener. Ketemu teman anaknya yang cewek itu. Udah kayak bapak rumah tangga. Yang nongkrong di rumah seharian. Gitu. Kayak gampang banget. Please lah, ini tuh dia orang kaya, berpengaruh di Korea, pengusaha. Tapi kok ketemu yang receh-receh, bocah-bocah gampang banget. Gitu. Nggak ada kejadian kayak masuk gedungnya sudah membuat janji. Nggak ada itu tuh. Tahu ada di ruangannya aja gini. Ya Allah. Namanya juga drama Korea. Betul sekali. Diiyain aja. Dan ternyata si sendok emas ini juga punya semacam efek samping kalau di drama ini. Apa tuh? Katanya kalau si penggunanya itu nanti bisa mendapatkan hukumannya, bisa mendapatkan imbalannya, gitu. Kayak si bapaknya Taeyong kan dia jadi kayak pikun gitu ya, dia nggak bisa inget-inget gitu. Yang terakhir kan dikasih obat terus sama bapaknya. Terus juga si yang cewek yang pertama kali pakai namanya? Sendoknya itu kan anaknya tuh diculik kalau nggak salah. Jadi tuh akan ada karmanya. Akan ada karmanya. Terus yang instan karma tuh yang terakhir Tukang kebun. Iya, si Na In-woo dia baru berapa menit jadi orang kaya meninggoy. Belum menikmati. Iya. Nikmatnya jadi orang kaya udah kena karma. Udah kena karma. Yang paling membekas dari TRI dari Golden Spoon apa? Buat aku yang membekas itu ya sebenarnya cara kerjanya yang kayak menggoda keserakahan kita ya. Terus tapi yang paling aku suka nih karakter Lee Taeyong yang tadinya kaya, tapi ketika dikasih miskin, ternyata kok walaupun sulit dia bisa nerima dengan ikhlas gitu. Iya kan, itu sih yang bikin aku tersentuh sih itu sih. Iya. Dan yang bikin tersentuh bangetnya momen itu ditunjukkan ketika mereka tuh harusnya berganti dengan satu kali makan lagi, terus ternyata si Iseng Chon yang sebenarnya Taeyong itu gak mau, aku gak mau mengorbankan keluarga aku demi ini. Terus Iseng Chon yang asli langsung kayak kayak ditampar. Kayak ditampar gitu. Iya. Makanya jadi pertanyaannya yang muncul itu jadi sebenarnya seberapa miskin dan menderitanya lu sampai lu rela nukar keluarga lu demi harta, dan pada akhirnya apa lo yakin bahwa harta dan kekuasaan itu emang yang jadi prioritas hidup lo, yang penting tuh itu gitu. Benar. Pikirin lagi deh. Jadi setelah nonton drama ini kepikiran sih itu kalau aku. Yang berikutnya benda ajaib yang ada di drama Korea adalah pedang. Iya, pedang apa di Goblin. Kudu jelas. Iya, pedang yang ada di Goblin. Sebenarnya kayaknya kalau di seguk-seguk itu banyak yang pegang pedang juga. Kalau nggak salah di Alchemy of Soul juga itu ada pedangnya juga. Pedang yang iya ada. Jadi pedang punya ayahnya yang sakti dan gak bisa dibuka karena anaknya si Janguk itu belum punya kekuatan. Tapi setelah auranya dibuka baru dia bisa buka pedang itu. Iya benar. Tapi pedangnya sih kayaknya biasa aja. Biasa aja. Kalau si pedang Goblin itu emang agak ajaib sih. Iya. Tertancap selama ratusan tahun dan hanya bisa dicabut oleh pengantinnya. Iya. Pedang itu yang membuat Goblin bisa hidup abadi. Gak mati-mati. Udah 939 tahun kagak mati-mati. Bener. Sampai berganti identitas terus kan. Tiap berapa tahun dia keluar negeri, terus dia mati dulu. Nanti dia balik lagi ke Korea, ganti identitas baru. Bahkan di luar negeri udah banyak tuh makamnya. Nisannya udah banyak. 900 tahun di sini. Berapa kali mati kan? Makanya. Sampai si keturunannya juga si Sung Jae itu sama kakeknya atau pamannya itu kan si pesuruh setianya yang udah keturunan keberapa. Iya kan, yang mendampingi si Kim Seon gitu. Aku ingat banget di drama Goblin adalah momen ketika akhirnya si Kim Go Eun-nya nunjuk ke dadanya. Itu ada pedang. Itu ikonik banget sih. Iya benar. Sampai ada aplikasinya, tau nggak Di? Hah? Aplikasi? Ada aplikasi, jadi lu foto di sininya ada pedangnya. Oh gitu. Tidak mengikuti tren. Lupa. Itu di TikTok bukan? Bukan TikTok, itu Instagram masih belum. TikTok masih belum ramai. Jadi tuh lo foto gitu, terus di sini jadi ada pedang hijau nembus ke belakang. Oh gitu. Saking adegan itu sangat ikonik gitu loh. Keren sih. Itu endingnya gimana sih teh Goblin teh? Aku lupa deh. Kan kalau dicabut tuh dia meninggoy kan. Tapi ketika dicabut, dia itu mengembara di alam, ngarannya teh? Di alam barzah gitu. Selama 9 tahun, dia mengembara sampai entak
nyium lilin, gitu. Datang deui. Datang lagi. Nggak, karena pas dia musnah itu si Untak nggak punya kenangan atas si Kim Shin. Dia lupa. Oh, udah lupa Terus dia tiba-tiba tuh. dia, gue nggak lupa sih, pokoknya ada momen dia tiba-tiba inget, terus dia niup lilin, terus dia muncul dari alam barzah selamanya, dia muncul dengan gembelnya itu. Terus dia muncul, tapi dia lupa. Si Untak lupa sama si Kim Shin-nya. gitu. Terus gitu, jadi tuh ketika di alam barzah itu, si Kim Shin tuh sebenarnya dia boleh memilih, dia pengen balik ke dunia atau dia mau jalan terus. Oke. Tapi dia Lebih memilih? pengen balik lagi, dia masih cinta gitu. Gitu. Dan ending yang terakhirnya, Ya. kan si Kim Shin udah memutuskan untuk menjadi manusia kan, maksudnya untuk balik ke dunia. Tapi entaknya kan Nggak inget. bukan. Apa tuh? Pas udah nikah. Mati kan? Oh iya. Lupa lo ya? Entaknya tuh dia menyelamatkan segerombolan anak TK yang mau nyebrang. Dia mati dan mereka tuh bertemu kembali di 4 kehidupan apa 3 kehidupan Berikutnya. dengan gaya pakai baju SMA lagi si Entak. Gila, endingnya tuh gila banget sih itu. Iya. Jadi tuh intinya kan dia hidup kesepian selama 900 tahun kan mencari pengantin. Terus ketika dia memutuskan untuk balik lagi ke dunia demi Entak, tapi Entaknya malah Mati. pergi. Ya, sedih Tapi sih. dia menjalani hidup ini tidak dengan kesepian karena dulu dia belum tahu cinta, tapi setelah ketemu Entak, dia nunggu tapi dia udah ngerti cinta gitu. Oh. Udah deh. Ngeri. Banyakan filosofi itu. Iya, seru. Ngomong-ngomong soal pedang, kemarin juga ada yang di Alhambra tuh, bawa pedang. Ai, Zino. Itu bawa pedang juga kan, ya, itu pedang kan? Bener. Ya itu pedang juga. Itu level 2 kalau nggak salah. Level 2 ya? Level, kan itu ada level-levelnya tuh. Iya. Level pertama tuh Kayaknya pokoknya dia apa bisa, ya? level pertama itu pokoknya dia bisa memenangkan dengan cepat. Nah yang level kedua itu yang dia nggak menang-menang kan. Iya, itu. Akhirnya dia terjebak setiap kali ada lagu yang ting 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 yang pakai Iya, gitar iya, itu iya. muncul. Terus si pokoknya temennya lah ya, muncul bawa pedang. Bawa pedang. Bagus deh itu grafiknya. Tiba-tiba ada pedangnya wah, itu aku suka sih. Cuma endingnya aja agak-agak kurang ya. Jadi butiran debu terjebak dalam game online. Iya, yang pembuatnya juga tidak tahu itu karakter-karakternya di mana pemainnya. Aduh, Ya, si ampun, Chanyeol. kangen banget. Dia kan? Emang si Chanyeol. Chanyeol kan yang bikinnya kan. Iya. Nongol cuman pas di episode awal. Itu drakor menyebalkan yang pernah aku tonton. Betul. Benda ajaib lainnya yang juga ada di drama Korea adalah terowongan yang ada di drakor berjudul Tunnel. Ini juga aku nonton. Aduh, siapa ya pemainnya? Teh lupa. Kwang Ho. Nama aslinya Choi Jin Hyuk. Choi Jin Hyuk. Wah, aku juga suka ngikutin drakor-drakornya Choi Jin Hyuk. Kadang kan dia emang berperannya jadi sebagai polisi, petugas, tapi pernah juga dia main drama medis bareng sama Song Ji Hyo. Yang emergency couple. Emergency Couple, Ya, itu aku juga nonton. suka. Ya. Nah, kalau yang di tunnel ini, tunnelnya emang ajaib sih di sini. Kenapa? Karena ketika dia sedang mengejar pembunuh berantai itu, dan pembunuh berantainya masuk ke terowongan, si Choi Jin Hyuk juga masuk ke terowongan, pas keluar udah ada di 30 tahun kemudian. Anehnya si pembunuhnya yang dari masa lalu nggak kebawa, cuman dia doang yang kebawa. Aneh banget. Jadi dia ngejar apa gitu kan? Iya, benar. Dia ngejar, tiba-tiba dia ada ke 30 tahun kemudian. Dan di 30 tahun kemudian si pembunuh yang dicari itu masih belum ketangkep. Iya, itu. Dan bertambah tua juga kan ceritanya si pembunuhnya teh gitu. Pembunuhnya bertambah tua, si Kwang Ho-nya masih seperti itu. Betul. Makanya di situ wah, pas awal si Kwang Ho-nya tiba-tiba ada di masa depan. Ini di mana? Aku siapa? Gitu-gitu teh ya. Aku dengan sampai akhirnya dia ternyata mendapatkan identitas dari apa tuh namanya petugas polisi yang namanya sama juga gitu. Dari situ makanya dia bisa masuk ke kepolisian. Dan seingat aku di situ dia masuk ke dalam satu tim di mana si Maknae atau si bungsunya dia di tim yang dulu sekarang sudah menjadi ketua tim. Iya, itu. Dan dia satu-satunya yang menghubungkan, dia hafal gitu. Ini kan lu yang 30 tahun yang lalu tapi kok sama gitu. Gitu. Ya, Makanya dijelasin di sana
gue itu dari masa lalu. Apa buktinya? Coba lihat foto. Nah ini si ini gue nih. Oh iya sama Hyung ya gitu kan. iya, Dari situ Ari muka tua tapi dia manggil Hyung ke si Kwang Ho yang mukanya lebih muda kayak gitu. Dan yang lebih plot twistnya lagi, ketika dia berada di masa lalu, dia kan ninggalin istrinya lagi hamil. Iya. Ketika dia ke masa depan, dia tuh bisa ketemu sama anaknya yang belum lahir. Betul. Dia akhirnya bisa ketemu dan sepantaran. Ya itu. Dan itu, jadi itu, rekan kerja pula. Iya itu momen yang lucu banget sih. Awalnya kan si Kwang Ho-nya kayak benci gitu sama si cewek ini. Ini lo jutek banget sih. Amit-amit dia gue punya anak kayak lo. Itu anaknya. Jutek dan iya dingin banget ya, bener-bener. Dan dari situ juga jadi plot twist juga ternyata partnernya adalah anaknya gitu. Dia jadi profesor. FTV mah partnerku adalah cintaku, partnerku adalah anakku. Anakku yang belum pernah aku temui. Dan momen-momen ketika si Kwang Ho-nya sadar dia adalah anak itu jadi momen yang selalu lucu gitu. Awalnya dia jutek jadi kayak sayang banget dibawain mandul. Bener. Terus ada cowok lain yang deketin gitu. Protektif. Mau ngapain lu deketin dia gitu. Kocak. Ada satu momen juga yang nggak aku lupa adalah ketika si Kwang Ho-nya ternyata masih bisa ke masa lalu. Iya sempet Aku lupa kembali lagi. episode berapa dia ketemu akhirnya sama Iya, sama istrinya. si istrinya juga. Gak tau deh itu triggernya apa. Dan Bisa. aku sebel banget karena dia mutusin buat masa depan lagi. Iya, dasar ya. Dia udah ninggalin itu istrinya berapa lama. Karena dia gelisah. Betul. Aduh, di masa depan belum ketangkep. Lagi gimana dia berkeliaran gitu kan. Itu yang emang sih apa sih pencarian pembunuh berantainya itu bikin penasaran banget dan kejam sih, itu psikopat dan bakal lebih kaget lagi ketika lo tahu siapa yang membunuhnya sih. Iya benar. Jangan Ternyata spoiler. Ternyata ada lagi katanya benda-benda ajaib yang ada di drama Korea kayak cincin gitu, ada nggak ya cincin? Cincin nggak ada deh. Buku gitu ada nggak ya buku? Paling itu walkie-talkie. Walkie-talkie ada di Signal. Ada di Signal. Dia bisa berkomunikasi dengan bukan rekan kerja ya. Pokoknya jadi detektif dari masa lalu juga. Aku suka juga drakor itu. Ada satu yang ikonik. Mereka tuh hanya bisa berhubungan di jam 11.23. Oh itu ya? 11.23. Lupa yang itu. Itu jadi si Jinho-nya Park Ji-hoon sorry. Siapa yang namanya aku lupa. Ya itunya hanya bisa aktif si walkie-talkie-nya di 11.23 di jam tersebut ya. Gitu. Terus langsung ngobrol. Dan aku ingat pas abis nonton drama itu, dramanya tamat terus aku masih nggak ngerti ceritanya. Itu kayak drama terribet dan bikin pusing sih sebenarnya. Tapi itu bagus banget karena bisa nyambungin yang masa lalu sama masa depan. Aku suka sih. Betul. Kayaknya bakal rewatch lah sekali lagi untuk Ayo. nge-recall sebenarnya apa sih drama ini bercerita tentang apa. Itu kayaknya drama pertamanya aku bareng si cowok itu yang aku lupa namanya. Tokoh utamanya. Iya. Itu si supir taksi lah. Si taksi driver. Terus dia juga main di Move to Heaven. Iya, banyak itu. Banyak. Aku juga pernah nonton drakor dia yang ceritanya itu di airport. Yang dia tangannya. Ternyata di Android apa gitulah. Tangannya gitu juga. Tangannya tuh besi aja. Kalau ada besi tuh tek nempel kayak magnet gitu. Aku suka banget nonton. Itu drakor itu seru-seru lah. Aku lupa namanya Ji-hoon deh kalau nggak salah mah. Ji-hoon, iya Ji-hoon. Oh iya benar-benar Ji-hoon. Ji-hoon dia drakornya bagus-bagus gitu ya. Dan gak kerasa udah 20 menit lagi obrolan kita soal benda-benda yang ajaib yang ada di drama Korea. Kira-kira kayaknya masih ada di situ ya? Kayaknya nanti kita riset lagi ya. Atau misalkan ada yang kelewat, nah boleh yang dengar atau yang nonton tuliskan di kolom komentar kira-kira benda ajaib apa yang muncul di drama Korea. Bisa kita bahas dan bisa kita diskusiin juga. Itu aja untuk episode podcast kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa podcast ini juga tersedia di Spotify. Boleh kalian dengarkan dan juga di follow. Boleh juga di share. Segitu aja dari kami. Terima kasih. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo.